Kita semua pasti sering khawatir ya soal kesehatan orang tua. Nah, ada satu kondisi yang sering banget mengintai para lansia, tapi anehnya sering juga nggak kita sadari. Namanya hipertensi. Hari ini, yuk kita bedah tuntas soal kondisi ini karena dampaknya itu jauh lebih serius dari yang mungkin kita kira. Hipertensi ini punya julukan yang cukup seram, sang pembunuh senyap. Kenapa ya bisa dijuluki gitu? Soalnya, menurut WHO, kondisi ini seringkali nggak menunjukkan gejala apapun, bener-bener nggak ada keluhan. Tapi justru di balik diam-diamnya itu, dia bisa menyebabkan kerusakan yang sangat-sangat serius di dalam tubuh. Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini dia yang akan kita bahas. Kita mulai dari kenapa ini ancaman yang nggak kelihatan, terus kita kenali gejalanya dari yang enteng sampai yang bahaya, kita cari tahu kenapa lansia lebih gampang kena, dan yang paling penting, gimana cara kita mengelolanya dan sepenting apa sih peran dukungan keluarga? Baik, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya hipertensi itu apa sih? Yuk kita pahami dulu dasarnya biar kita benar-benar kenal sama ancaman yang satu ini. Definisinya kelihatannya simpel ya, tapi ada satu kata kunci di sini, konsisten. Jadi ini bukan soal tekanan darah yang naik sesaat karena kita lagi stres atau habis olahraga, bukan. Ini soal tekanan yang tinggi terus-menerus, yang bikin jantung dan pembuluh darah kita kerja ekstra keras setiap saat. Nah, secara medis, patokan dari WHO itu adalah angka ini, 140/90. Angka yang di atas, atau sistolik, itu tekanan pas jantung lagi ngompa darah. Kalau yang di bawah, diastolik, itu pas jantung lagi istirahat. Kalau salah satu aja, atau bahkan keduanya, terus-terusan ada di angka ini, atau lebih tinggi, nah itu baru disebut hipertensi. Terus kalau dia ini pembunuh senyap, gimana dong cara kita tahu? Nah, ayo kita lihat gimana gejalanya bisa berkembang, dari yang cuma keluhan ringan sampai jadi kondisi darurat yang mengancam jiwa. Coba deh perhatikan di sini, ada eskalasinya. Semua bisa dimulai dari hal yang kita anggap sepele. Sakit kepala di leher belakang, atau gampang capek, biasa. Tapi kalau dibiarkan, gejalanya bisa naik level jadi penglihatan kabur atau telinga berdenging. Dan kalau masih nggak terkontrol juga, kita bisa sampai ke tahap gejala berat kayak nyeri dada, sampai ujung-ujungnya komplikasi yang paling kita takutkan, stroke dan gagal jantung. Ini adalah sebuah perjalanan yang harus kita potong sedini mungkin. Jadi, ini poin utamanya. Hipertensi yang nggak dikelola itu bukan masalah enteng. Resikonya nyata banget. Kita nggak cuma ngomongin soal jantung, tapi juga stroke, kerusakan ginjal permanen, bahkan bisa sampai ke penurunan fungsi otak dan kehilangan penglihatan. Serius banget kan dampaknya? Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok para lansia yang paling sering kena? Apa yang bikin mereka lebih rentan? Mari kita lihat faktor-faktor utamanya. Jadi, penyebabnya itu kombinasi. Pertama, ada faktor alamiah yang nggak bisa kita hindari. Makin tua, pembuluh darah kita itu ibarat karet yang makin kaku. Tapi yang perannya gede banget itu adalah gaya hidup. Kebiasaan makan tinggi garam, kurang gerak, dan nah ini yang sering kita lupa. Kurangnya dukungan dari orang sekitar untuk bisa tetap hidup sehat. Oke, tapi tenang, ada kabar baiknya. Hipertensi itu sangat-sangat bisa dikelola. Kuncinya ada pada strategi dengan dua pendekatan yang harus jalan bareng. Ada dua pilar utama di sini. Di satu sisi ada pengobatan pakai obat dari dokter, ini namanya terapi farmakologis. Di sisi lain ada perubahan gaya hidup dari diri kita sendiri, atau terapi non-farmakologis. Keduanya ini kayak dua kaki, harus jalan barengan. Kalau cuma ngandelin salah satu, hasilnya nggak akan maksimal. Kalau soal obat, dokter mungkin akan meresepkan salah satu dari jenis-jenis ini. Tapi ingat ya, ini sepenuhnya keputusan medis profesional. Dokter yang akan menentukan mana yang paling pas untuk setiap orang. Jadi kita nggak boleh nebak-nebak atau coba-coba sendiri. Nah kalau yang ini adalah bagian yang bisa kita kontrol penuh setiap harinya. Mengurangi makanan asin, rutin jalan kaki santai, atau bahkan sekedar latihan napas dalam-dalam. Kelihatannya simpel, tapi hal-hal ini bisa bikin perbedaan yang luar biasa besar dalam mengontrol tekanan darah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3,
enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4,
enam, tujuh, delapan. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling krusial. Setelah tahu semuanya, apa langkah paling nyata yang bisa kita lakukan, terutama sebagai anak atau anggota keluarga? Jawabannya ada dua, pemantauan dan dukungan. Ini penting banget. Mengecek tekanan darah secara rutin itu alat yang sederhana, tapi efeknya dahsyat. Ini adalah garda terdepan kita untuk mencegah komplikasi fatal seperti stroke atau gagal jantung. Ibaratnya deteksi dini yang bisa kita lakukan di rumah. Biar gampang, kita lihat tabel ini. Angka normal atau ideal itu di bawah 120/80. Itu lampu hijau, aman. Begitu angkanya sudah mencapai 140/90 atau lebih, wah itu sudah lampu merah. Artinya, sudah masuk kategori hipertensi. Dengan paham angka-angka ini, kita jadi tahu kapan harus waspada dan bertindak. Dan sekarang, kita sampai ke inti dari segalanya. Obat itu penting, gaya hidup juga penting, tapi tanpa dukungan keluarga, semua itu jadi jauh lebih berat untuk dijalani. Keluarga adalah kunci dari keberhasilan manajemen hipertensi. Jadi, dukungan itu bentuknya gimana? Ini contoh nyata yang bisa kita lakukan. Bukan cuma ngingetin minum obat, tapi ikut masakin makanan sehat, nemenin jalan santai sore-sore, atau sekedar jadi teman ngobrol untuk mengurangi stres. Percayalah, tindakan-tindakan kecil seperti ini terbukti punya dampak yang luar biasa besar. Jadi, saya mau menutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan reflektif untuk Anda semua. Karena pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal tahu informasi, tapi soal peduli dan bertindak. Sebuah pertanyaan sederhana yang bisa jadi menyelamatkan nyawa orang yang kita sayangi.